Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'izzi man ata'ahu wattaqahu wa mudhilli man ata'a amrahu wa asah. Alladhi waffaqa ahla ta'atihi bil amali bima yardah wa naha 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alaihi wa qadara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Hadirin mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus kepada para tokohnya, para sesepuh, para ustaz, para bapak haji, para ustazah yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa taklim dan hormat saya kepada bapak ibu yang tentu orang-orang soleh semuanya, orang-orang yang Allah berikan taufik hidayah untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, bukan karena kesalahan bapak ibu, sepertinya nggak mau nih datang ke masjid. Lagi anak-anak tidur ngantuk ya, habis itu masih terus bersabar nunggu sampai suruh ikut ngaji. Kalau bukan karena pertolongan Allah, rahmat Allah ya, sepertinya ini amalan yang sangat berat. Tapi karena kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT, ini menjadi satu kenikmatan tersendiri. Ngaji itu merupakan amal yang Allah sangat cintai, dan insya Allah ini menjadi kenikmatan tersendiri, khususnya oleh orang-orang yang Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah akan berikan kebaikan kepadanya, Allah berikan kepadanya pemahaman kepada agama. Orang-orang yang punya keinginan untuk memahami agama kita, ingin bersungguh-sungguh mengamalkan agama kita, pasti harus berilmu, harus belajar. Makanya para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis, dari ayat-ayat yang mereka baca, beliau mengatakan al-ilmu indana dinun wad-dinu indana ilmun. Al-ilmu indana dinun, bagi orang-orang muslim yang namanya agama, namanya ilmu itu ya agama, dan agama itu adalah ilmu. Karena antara ilmu dengan agama itu tidak terpisahkan. Bahkan sebelum orang itu memutuskan dia untuk menjadi seorang yang beragama, menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, dia harus berilmu dulu. Makanya kata Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah, tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi sebelum kita memutuskan la ilaha illallah, harus fa'lam dulu. Enggak boleh kita melakukan suatu amalan, mengatakan suatu perkataan kecuali kita harus pakai ilmu. Makanya
Sahih Bukhari juga menulis bab tersendiri tentang babul ilmi qabla al-qawli wal amali, bab tentang ilmu sebelum kita berkata dan beramal, qabla al-qawli wal amal. Jadi insyaallah ini menjadi amalan yang sangat penting, yang sangat Allah cintai dan menjadi penyempurna di dalam kita mengamalkan agama. Karena agama itu juga ilmu, ilmu juga agama. Bahkan kalau kita membaca ayat yang pertama kali turun, yaitu surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Isinya apa? Perintah untuk berilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu adalah perintah untuk membaca, untuk belajar. Tapi membaca dalam Islam ini enggak sekedar membaca. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhan. Artinya dalam berilmu itu dalam Islam enggak boleh sekuler. Ilmu dalam Islam itu harus apa? Untuk mencari keimanan, untuk memperdalam agama, untuk cinta kepada Allah. Bukan ilmu-ilmu kosong, ilmu sekuler. Ilmu sekuler itu ya ilmu untuk ilmu saja. Sehingga bisa jadi orang itu semakin pintar, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam Islam orang itu semakin berilmu harus semakin mengenal Allah, semakin kuat imannya, semakin dekat dengan Allah. Makanya kata Rasul mengatakan man istada ilman wa lam yastad hudan lam yastad min Allah illa mu'tad. Orang yang tambah ilmunya tapi tidak tambah dekat dengan Allah, maka tidak akan semakin tambah kecuali semakin jauh dari Allah. Nah itu tidak dikehendaki dalam Islam. Dalam Islam itu ilmu itu yang akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis ini diriwayatkan dari Abi Umamah oleh Imam At-Tirmizi. Jadi Abu Umamah itu sumber hadisnya sebagai orang yang mendengar dari Rasulullah SAW. Kemudian yang meriwayatkan, yang mentakhrij hadis ini adalah Imam At-Tirmizi. An Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili, qala, berkata, Abi Umamah Al-Bahili mendengar dari Rasulullah SAW, lalu dia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Untuk selain Rasulullah kita katakan berkata, untuk Rasulullah kita katakan bersabda. Ini untuk membedakan kata-kata biasa dengan hadis. Kalau kata dari Rasulullah berarti hadis, kalau yang lain itu perkataan biasa. Makanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Fadlul alimi 'alal 'abidi. Fadlul alimi, keutamaan orang yang berilmu. Al-alim itu kata-kata namanya isim fa'il, orang yang. Dari kata-kata alima ya'lamu ilman, alima artinya tahu, ilman artinya pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan namanya alim. Kata Rasulullah SAW, fadlul alim, keutamaan orang alim. Ini maksudnya satu. Nanti kalau dibuat jamak, bisa jamaknya menjadi ulama, alim, alimun, alimani, ulama'u. Satu orang, dua orang, ulama'u, tiga atau lebih. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada mufrad, tunggal, ada musanna, double, ada jamak, plural. Kalau dalam bahasa Arab jamak itu 3 ke atas. Kalau bahasa Inggris nggak ada double,
adanya tunggal sama plural. Satu tunggal, kalau dua ke atas itu udah jamak kalau bahasa Inggris. Nah ini kata Rasulullah SAW, fadlul alim, keutamaan orang alim, alal abidi, atas orang yang abid. Ini dua-duanya orang hebat. Satu orang alim, orang yang berilmu. Satu abid, orang yang ahli ibadah. Satunya berilmu, satunya rajin beribadah. Bagaimana kata Rasulullah SAW perumpamaan itu? Kafadli ala adnakum. Ini digambarkan orang alim itu seperti keutamaanku Nabi Muhammad. Orang-orang yang ahli ibadah seperti kayak kalian, di bawah kalian. Maksudnya bahwa keutamaan orang alim atas orang-orang yang ahli ibadah itu jauh berbeda. Beliau menggambarkan seperti keutamaan Rasulullah atas umat-umatnya. Ya. Ini berarti ilmu itulah yang menjadikan orang itu menjadi lebih mulia. Makanya orang itu belajar karena belajarnya itu benar, niatnya benar, itulah yang menjadi dia mulia. Mulia bisa jadi, yang pasti itu mulia di sisi Allah. Nah, kalau sudah mulia di sisi Allah, ya yang lain nggak usah pedulikan deh. Pokoknya di zaman masa orang-orang alim lagi dihinakan, pokoknya dipersekusi, dituduh ini, dituduh itu, dia nggak usah pedulikan itu. Kita fokusnya kepada Allah. Kata Allah, orang alim itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Itu seperti keutamaanku atas umatku, atas kalian semua. Jadi yang menjadikan orang itu mulia di sisi Allah adalah ilmunya. Makanya kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi kalau kita seorang mukmin terus rajin belajar terus, Allah akan tinggikan derajatnya. Itu ketinggian yang mutlak, ketinggian pengakuan dari Allah itu ketinggian yang sebenarnya, derajat yang sebenarnya. Kalau orang ini mah tergantung kadang-kadang kalau orang yang nggak suka dengan Islam, orang yang kelihatan paling soleh, yang paling rajin ke masjid itu paling dibenci, ya kan? Dibilangin macam-macam dah, dihina, diejek-ejek, dipersulit. Kenapa? Karena dia tidak cinta kepada agama, tidak cinta kepada ilmu, tidak cinta kepada Islam. Tapi Allah, itulah penilaian yang paling benar, bahwa di sisi Allah orang yang berilmu itu yang derajatnya lebih tinggi. Tentu bagaimana cara berilmunya? Dalam belajar harus niatnya benar. Niatnya benar, habis dapat ilmunya diamalkan. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal tentang bagaimana utama ilmu, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyyah. Ilmu itu orang belajar, orang mengajar, orang yang aktif dalam dunia belajar keilmuan itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, la ya'dilu syai'un, tidak akan ada yang bisa sebanding keutamaannya itu. Makanya kita jangan malas jadi orang apa? Jangan sampai kita itu berat. Ngaji itu, sekolah itu kan nggak bisa harus formal. Nah, kita bisa baca, kita bisa mendengarkan ceramah, kita bisa mungkin yang suka sana kemari. Dalam perjalanan kan kalau mau berangkat kerja macet lama berjam-jam di jalan, putarlah itu CD atau flash, kita siapkan playlist tentang ceramah-ceramah agama, kita dengarkan, kita putar radio yang bagus, ya kan? Kalau ada kesempatan waktu sambil baca, itu yang akan menjadikan kita punya ilmu. Kata Imam Ahmad, orang yang
berusaha untuk belajar mengajar itu keutamanya nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Asal syaratnya apa? Niatnya harus benar. Inshahatin niat. Bagaimana niat yang benar? Disebutkan apa? Li raf'il jahli min nafsihi wa min ghairihi. Seperti disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi adab ta'allum karangan Syekh Az-Zarnuzi. Di antara niat yang benar orang mau belajar itu apa? Untuk menghilangkan kebodohan. Bodoh ini satu hal yang aib. Bodoh ini satu hal yang tercela karena kebalikan dari ilmu. Kalau kita menganggap bahwa ilmu mulia, ya berarti lawan dari ilmu adalah bodoh yang hina. Makanya kata orang bijak, cukuplah ilmu itu sesuatu yang mulia karena tidak ada orang mau dibilang bodoh. Tidak ada orang bilang bodoh, asal bodoh marah, bodoh. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu mulia dan orang itu tidak akan bisa berilmu kecuali harus belajar. Jadi ini hadis yang sebetulnya memberi nasihat yang begitu jelas kepada kita semua umat Islam. Kata beliau, perumpamaan atau keutamaan orang alim atas orang abid, orang ahli ilmu dengan ahli ibadah itu seperti keutamaanku atas kalian semua. Kenapa? Ya karena begitulah mulianya si Allah SWT sampai dikatakan innallaha, ini hadis selanjutnya, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, Allah dan para malaikat, wa ahlus samawati wal ard, dan seluruh penduduk langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, wa hatta al-huta fil bahri, dan sampai ikan yang ada di laut, ikan besar yang ada di laut, la yusalluna, sungguh mereka semua mendoakan ala mu'allimin nasal khair, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, yang mengajarkan ilmu. Jadi Rasulullah menggambarkan di awal keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah seperti utamanya Rasulullah atas umatnya. Karena saking mulianya orang alim yang mau mengajarkan ilmunya itu, kalau niatnya benar lurus itu, sampai-sampai Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubang, sampai ikan yang di laut, semua mendoakan. Kalau Allah memberikan rahmatnya tentunya yang dimaksud di sini. Kalau malaikat, kita semua memintakan rahmat untuk hamba itu. Jadi masya Allah, ini kita diajari oleh Rasulullah SAW, sudah seharusnya kita memuliakan ahli ilmu. Siapa ahli ilmu? Ya orang yang berilmu, yang mau mengajarkan. Di sini kan digambarkan Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut, ikan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ala muallimin nasal. Berarti ini Pak Guru. Pak Guru. Ya kalau dalam bahasa Indonesia kan Pak Guru. Kalau dalam bahasa Arab itu banyak profesi guru atau orang yang mengajarkan ilmu itu bisa disebut muallim. Muallim artinya orang yang mengajarkan ilmu. Bisa juga disebut dengan mudarris, orang yang mengajarkan pelajaran. Bisa juga disebut dengan apa? Murabbi, orang yang mengajarkan, yang mendidik. Bisa muadzib, artinya orang yang mengajarkan adab. Bisa ustaz, bisa syekh, macam-macam. Intinya itu. Cuman kalau di Indonesia itu guru itu disederhanakan sekali. Kalau kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia itu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Apa itu guru? Guru hanya disebutkan guru adalah orang yang mengajar, orang yang kerjanya mengajar. Ya. Jadi sangat sederhana. Apa hanya sekedar itu? Guru adalah orang yang kerjanya atau profesinya mengajar. Akhirnya apa? Kita pandang bahwa guru itu sederhana sekali. Yang penting dia bekerja untuk mengajari anak-anak, habis itu ngambil upah, seolah-olah seperti itu. Padahal dari namanya saja guru itu suatu yang apa? Guru kata orang digugu dan ditiru. Dia kata-katanya harus pantas layak untuk didengar, digugu. Perbuatannya, apalagi kalau di depan murid dilihat ya oleh para pendidiknya, anak didiknya, harus layak untuk ditiru. Dari kata-kata itu sebetulnya definisi guru adalah orang yang profesinya mengajar ini kurang tepat. Guru itu harus punya visi ke depan bagaimana supaya murid-muridnya bangsanya maju, ya kan? Cari orang yang pakar pendidikan, yang ngerti, bukan sekedar pinter. Wah, ini berhasil jadi orang hebat, kaya raya, duitnya banyak, masih muda, pantas ini menjadi pelopor pendidikan. Bukan sekedar itu. Kalau kita mau mencari pakar pendidikan, pelopor, cari orang yang tahu pendidikan. Kalau perlu orang yang akan meniti karir dari awal, dari guru-guru di pelosok, kemudian terus itu biar merasakan bagaimana di lapangan. Nah, kalau nggak pernah merasakan bagaimana dia itu nggak paham tentang dunia pendidikan, ya itu bisa bermasalah. Nah, kenapa kalau dalam Islam ini guru itu penting sekali? Enggak sih, karena dari sisi namanya aja atau muallim, orang yang mengajarkan ilmu, mudarris, orang yang mengajarkan pelajaran, muaddi, orang yang mengajarkan adab, ustaz, orang yang ustaz, yang guru, kemudian syekh, murabbi. Nah, itu semua menunjukkan bahwa dalam Islam itu begitu menganggap guru itu sangat penting, sangat diperhatikan. Atau kalau kita membaca atau kita membaca perkataan sahabat Ali, ini juga ditulis di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, bahwa sahabat Ali yang mendapatkan gelar sebagai pintunya ilmu, beliau pernah mengatakan apa yang terkenal itu, ana abdu man 'allamani harfan. Kata beliau, ana abdu man, saya ini hamba dari orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Insya'a ba'a wa insya'a astaraqa. Kalau dia mau menjualku, jualan. Kalau dia mau memperbudakku, perbudaklah. Jadi begitulah takdimnya kepada guru, merasa begitu besar jasa guru sampai beliau mengatakan, saya ini hamba dari orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Dan persoalannya sekarang anak-anak kita gimana sama guru, ya kan? Ini yang menjadikan kehilangan keberkahan itu karena kita tidak takdim kepada guru. Ada seorang pujangga yang terkenal juga namanya Ahmad Syauqiti. Dia menulis sebuah syair yang menggambarkan begitu indahnya bagaimana seorang itu harus memuliakan guru. Kata beliau, "Qum lil muallimi wa fihi tabjila, kadal muallimu an yakuna rasula, a'limta ashrafa wa ajalla min alladhi yubni wa yushi'u anfusa wa uqula." Ini satu syair yang indah. Kata beliau, ayo kita muliakan guru, bangkit kita muliakan guru, karena guru itu kadal muallim wa ayyakuna rasul. Muallim, seorang guru itu hampir-hampir sama dengan rasul. Jadi para ulama, para guru, orang yang mengajarkan ilmu kepada kita itu sebetulnya orang yang meneruskan tugas rasul. Karena apa? Karena Rasul Nabi itu setelah beliau wafat itu nggak meninggalkan warisan harta.
nggak meninggalkan warisan uang, dirham, dinar enggak, tapi mewariskan apa? Ilmu. Kata Rasulullah SAW, al-ulama'u warathatul anbiya, sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan dirham dan dinar. Wa innama warathul ilma, tapi mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka siapapun dari umatnya yang mau mengambil bagian dari warisan itu, yaitu meneruskan perjuangan Rasulullah, mengajarkan ilmunya kepada yang lain, faqad akhadha bihadzin wafir. Orang itu sudah mengambil bagian yang paling mulia, paling penting. Makanya tidak berlebihan kalau tadi Ahmad Syauqi, seorang pujangga, itu menggambarkan kadal muallimu an yakuna rasul. Seorang guru itu hampir-hampir sama dengan rasul, karena mereka para guru itu melanjutkan tugas para rasul. Jadi jangan disederhanakan, jangan hanya sekedar yang penting profesinya sudah ngajar, setelah itu sudah. Harusnya apa? Seorang guru, dia kata-katanya harus betul-betul layak untuk didengar, sikap perbuatannya layak untuk ditiru, sebagaimana tadi dalam Islam begitu sungguh-sungguhnya para murid ini memuliakan kepada gurunya. Kenapa? Karena apalagi kalau yang ngajarin agama, apalagi guru yang di TPA, TK, atau yang anak-anak kecil itu. Karena kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falau bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam harfun bal alif harfun lam harfun mim harfun. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif lam mim 3 huruf. Jadi kalau kita sampai bisa baca Al-Quran, siapa yang paling berjasa? Guru kita. Apalagi kalau kita sendiri orang tuanya bisa mengajari lebih bagus. Kalau enggak, ya jangan terus. Itu mata rantai ketidaktahuan kita membaca Al-Quran itu harus diputus. Kalaupun kita udah terlanjur nggak bisa, anak-anak kita harus pintar. Kita carikan guru, hargai guru, karena itulah yang diajarkan dalam Islam. Jadi memang sebetulnya kalau kita perhatikan guru itu betapa pentingnya, ya. Sampai kalau kita membaca sejarah juga, ketika selesai Perang Dunia Kedua itu, waktu itu Jepang itu negara yang sudah luluh lantak, karena 2 kota besarnya Hiroshima dan Nagasaki itu dibom sama tentara sekutu. Kotanya hancur, rakyatnya banyak mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Kaisar Hirohito? Kaisar Hirohito dia punya visi bahwa suatu negara akan maju itu karena ilmu, dan ilmu itu tidak bisa akan dipelajari kecuali harus ada orang yang mengajarkannya. Maka Kaisar Hirohito mencarilah guru-guru yang masih hidup saat itu. Cari guru-guru yang masih ada, dikumpulkan, dimotivasi, diajak untuk membangun negerinya. Coba kita perhatikan sekarang, Jepang nggak lama kemudian sudah maju. Jadi siapapun kalau kita pengen maju itu ilmu itu tentu dengan guru, ya kan? Nggak bisa belajar sendiri gitu kan. Jadi kalau dikatakan sekarang banyak orang-orang hebat, tapi mereka lahir jadi orang-orang hebat itu dari guru-guru yang hebat. Jadi selamat buat Pak Guru. Kalau menjadi Pak Guru, insya Allah ya pahalanya terus gitu. Makanya harus benar niatnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam itu sudah mati, semua amalnya sudah selesai. Sekarang kita masih bisa beramal, bisa sholat subuh, sholat zuhur, bisa melakukan berbagai macam.
itu sedang menabung amal kita. Tapi begitu nanti sudah mati, udah nggak bisa beramal lagi, udah selesai. Kesempatan untuk menabung amal udah nggak ada karena sudah mati. Tapi ada 3 yang terus amalnya bisa nyambung pahalanya. Illa min salasin, apa? Shadaqatin jariyah. Dulu waktu hidupnya bersedekah, sedekahnya yang pahalanya ngalir. Sedekah membantu masjid, masjidnya terus dipakai untuk belajar, untuk ibadah, ya kan? Nah itu terus membangun jalan, jalannya dipakai sama orang, dimanfaatkan. Membangun rumah, ya apa saja yang bisa terus dimanfaatkan, selagi itu masih terus dimanfaatkan maka pahalanya terus mengalir. Terus apa yang kedua? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, yang diambil manfaat, yang diamalkan. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan akhlak, mengajarkan apa saja yang baik-baik. Lalu orang itu menjadi pintar karena diajari sama guru itu. Walaupun yang ngajar sudah mati, dia terus saja pahalanya. Jadi ilmu ini tadi. Terus yang ketiga apa? Anak soleh yang mendoakan. Di antara keutamaan tadi menjadi guru, ya, walaupun sudah mati, itu pahalanya masih ngalir terus, gitu. Jadi asal niatnya harus benar. Jadi yang saya lagi ceritakan betapa seharusnya di dalam Islam ini, sebagaimana dalam hadis ini, kita ini harus memuliakan guru, karena guru itu tidak terpisahkan dari ilmu, kan? Dan guru ini yang akan menjadi wasilah suatu bangsa, suatu negeri akan menjadi maju, ya. Makanya kita lihat aja deh, suatu negeri yang betul-betul perhatikan sisi pendidikan, guru-gurunya dicari yang berkualitas, yang bagus-bagus, kasih kesejahteraan yang bagus, dunia mengajarnya bagus, ya insya Allah negaranya maju, ya kan? Ya, karena memang begitulah, ya, begitu keutamaan ilmu. Dan pertanyaannya kepada kita, sudah seberapa kita semua? Kita semua kan juga sebagai murid, ya kan? Jadi nggak ada istilahnya ada orang jadi guru, ya jadi guru juga dulunya murid, ya kan? Ada jadi presiden juga murid, dia punya guru kan? Jadi menteri, ya dia juga murid. Jadi setiap kita adalah murid. Pertanyaannya, apakah kita sudah bersungguh-sungguh memuliakan guru-guru kita, memuliakan orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita? Karena ya tadi, kita tidak bisa seperti apa yang sekarang ini kecuali jasa dari guru. Belum lama ini tanggal 25 November kita juga memperingati Hari Guru, Hari Guru Nasional Indonesia. Ya kita peringati dalam rangka apa? Mengingatkan kita supaya kita memuliakan guru, supaya kita ingat jasa-jasa guru, ya kan? Kita ingat juga bagaimana dunia pendidikan kita sekarang ini, murid-muridnya kepada guru. Ya kita harus kuatkan. Kita sebagai orang tua di rumah pesan kepada anak kita, jangan sampai hilang keberkahannya karena kita tak memperhatikan anak kita sebagaimana hormatnya kepada guru. Ya, ini sekarang lagi kasus banyak itu, gurunya dilaporkan ke polisi, lalu banyak kasus begitu dan sebagainya. Ya, ini adalah hal yang seharusnya kalau dalam Islam ya tidak terjadi. Walaupun memang kadang-kadang juga ada sebab, ya, ada sebab akibat juga. Tetapi secara umum bahwa kita di dalam dunia pendidikan ini kita sedang mengalami krisis bagaimana akhlak seorang murid kepada guru. Bahkan sampai di pesantren pun sudah ada yang santrinya orang tuanya sampai kemudian melaporkan gurunya dan seterusnya, itu yang menandakan bahwa mereka itu dalam kondisi yang
tidak ngerti. Memang guru itu juga tidak boleh minta dihormati, dimuliakan. Nggak boleh orang menjadi guru niatnya supaya dimuliakan, dihormati. Niatnya apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengajarkan ilmu niatnya karena Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, liraf'il jahli min ghairi, untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Orang yang diajari supaya kebodohannya hilang, dari bodoh menjadi tahu, jadi berilmu. Niatnya harus seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh karena gurunya tidak minta dihormati, gak ada. Ini kemudian kita tidak hormat kepada guru. Dulu pesan Ustadz saya dulu, pesan kiai saya waktu saya di pesantren, kata beliau, kamu kalau ngajar atau kalau kamu di masyarakat jadi guru atau apa itu, jangan minta dihormati, kata beliau. Kalau kamu minta dihormati artinya kamu kurang terhormat, tidak terhormat. Jangan minta dihargai, karena kamu kalau minta dihargai artinya kamu kurang berharga. Lakukanlah semua itu karena Allah. Ini bagus, pesannya seperti itu. Dan itu seharusnya setiap guru, setiap kita yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala, untuk meninggikan kalimat Allah, mencari ridha Allah, menghilangkan kebodohan dari orang yang kita ajari. Harus begitu. Tapi kalaupun ada guru tidak minta dihormati dan dihargai, ya bukan berarti kemudian murid boleh menyia-nyiakan. Yang tepat bagaimana? Guru tidak minta dihormati, murid tapi sangat menghormati. Ada lagi waktu saya ini dosen di UIK, ada guru saya juga dosen mengatakan, kalau ada seorang ustadz dia mengajarkan ilmu lalu dia minta dihormati, minta dihargai, sekali hadir minta sekian pasang tarif, itu juga salah, kata beliau. Gak benar, orang mengajarkan ilmu ya sudah lillahi ta'ala, gak usah pasang tarif sekali hadir. Tapi kalau ada jamaah, ada satu lembaga yang minta seorang guru untuk mengajar atau kemudian disia-siakan, ya juga nggak boleh, zalim juga. Kalau guru masang tarif, ustadz masang tarif juga nggak benar, tapi murid kayak kita ini, kita semua murid, ya tidak memuliakan guru, tidak menghargai guru juga tidak benar. Suatu ketika saya ada cerita kisah atau contoh kasus. Ada seorang ayah yang telah menyantrenkan anaknya di sebuah pesantren. Dia nyantren dari umur SMP, SMA. Waktu dia di pesantren, orang tuanya membiayai setiap bulan, SPP-nya sekian. Kemudian dia setelah kuliah, dia juga bayar uang semesternya sekian. Nanti sampai selesai jadi sarjana. Begitu selesai jadi sarjana agama, kemudian dia mengajar di sebuah lembaga, di madrasah. Mengajar di madrasah. Setelah ditanya sama ayahnya, "Nah, kamu sekarang udah kerja?" "Ya, sudah kerja." "Apa kerjanya?" "Saya ngajar di sini." Ayahnya bertanya, "Berapa gaji kamu?" Kan sama ayahnya. "Ya, gaji saya segini." "Ya, Abi, gaji saya segini." Ayahnya kaget. "Loh, Masya Allah, masa sih kamu gajinya cuma segitu? Kan dulu ayah waktu di pesantren bayar mahal, kamu setiap bulan saya kirim gini, ya kan? Setelah kamu masuk kuliah, ayah bayar uang segini. Masa sih kamu jadi guru gajinya cuma segitu?"
si anak ini karena memang niatnya benar ya, ayahnya itu mungkin salah niat kepenginnya harusnya kan nanti ya wajar lah orang tua sudah membiayai anaknya nanti kepengin dapat karir kerja di sebuah lembaga yang penghasilannya bagus, ya wajar juga gitu. Tapi si anak punya pandang beda, ya dia niatnya tak ngajar ya udah nggak terlalu peduli mau berapa, yang penting dia niatnya mengamalkan ilmu. Tapi ingin saya katakan di sini begitulah gambarannya di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga-lembaga Islam. Ada yang guru ngajar sebulan, ada yang gajinya kalau di DM itu ada yang sampai sekian. Ya kita sedih. Ada yang sebulan ngajar 300.000 sebulan pokoknya. Ya itulah kenyataan di dunia kita, khususnya di sekolah-sekolah Islam, madrasah-madrasah itu. Kapan mau maju kita, ya kan? Padahal mereka lah yang seharusnya paling tahu bagaimana seharusnya. Tapi memang kondisinya dilematis kan ya. Istilahnya apa? Sekolah-sekolah yang madrasah-madrasah itu apa? Sudah miskin peminat, peminatnya miskin. Iya kan? Orang tuanya yang tidak terlalu peduli. Sampai saya dulu anak saya yang tiga-tiganya itu di MI, di madrasah kita ini. Salah satu yang saya terkesan juga dengan cerita anak saya yang terakhir. Dia bercerita katanya, manggil saya kan abah ini ada teman adik yang pada sakit katanya. Kenapa sakit? Karena bapaknya itu merokok terus, anaknya itu pada kena paru-paru. Ibunya udah sering berantem sama ayahnya. Ayah udah jangan merokok, kasihan anak-anak kita. Itu anak saya yang bercerita. Itulah kenyataan. Anaknya sekolah di madrasah yang bayarnya murah, bapaknya mungkin kerjaannya serabutan, tapi bapaknya lebih egois lagi, lebih mementingkan diri sendiri. Mungkin ngasih uang belanjanya kepada istrinya sedapatnya. Anaknya pada sakit pun ayah terus. Itulah kenyataan. Jadi memang begitulah ya. Jadi harusnya kita kembalikan kepada bagaimana yang diajarkan dalam Islam. Kita harus bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh mencintai ilmu, kemudian kita bersungguh-sungguh juga memuliakan guru. Jadi Masya Allah ini hadis ini sangat menginspirasi kita, ya khususnya karena kita semua adalah orang Muslim yang sudah seharusnya itu dari awal kita itu harus belajar. Bahkan di awal-awal pun 1400 tahun lalu Rasul mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu kewajiban, kita semua harus belajar, ya kan? Kalau sesuatu yang wajib itu pasti yang paling utama insyaallah. Oleh karena itu jangan pernah berhenti kita untuk belajar, hadir di majelis, ya kan? Kita hadir, kita belajar terus sampai kapan? Sampai mati. Karena walaupun kita belajar terus sampai mati juga ilmu Allah nggak akan habis. Makanya kata Allah, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduh min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Seandainya ini seluruh pohon-pohon jadikan pena, lalu air lautan jadikan tinta, ditambah 7 kali lipat lagi, semua itu untuk mencatat, menulis ilmu Allah, apa? Ma nafidat kalimatullah. Ilmu Allah nggak akan habis. Oleh karena itu kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Tadi saya kata kuncinya yang kita garis bawahi, fadlul alim 'alal 'abid. Bagaimana utamanya orang yang berilmu dengan yang beribadah tapi tanpa ilmu. Itu seperti keutamaan Rasulullah atas umat-umatnya.
Makanya kita harus berusaha ya, kita semua Allah sudah dikasih taufik sama Allah untuk beribadah, pastikan ibadah-ibadah kita harus didasarkan ilmu supaya kualitasnya lebih tinggi. Cukup kayaknya waktu juga yang membatasi kita biar tidak terlalu panjang lebar. Mungkin akan ada yang mau memberikan tambahan atau akan menyampaikan sesuatu, diberi kesempatan sebelum ditutup. Ada? Mau sharing kali? Mau menambahkan kali? Mau bertanya? Tidak ada? Pintar semua? Pintar semua atau ngantuk semua? Ya itulah kehebatan orang yang walaupun ngantuk dapat pahala ya kan. Nah itu kan, orang kumpul untuk mengaji ayat Allah itu Allah kasih 4 keistimewaan. Pertama apa? Pertama Allah berikan apa? Nazalat alimus sakin, Allah kasihkan ketenangan, tenteram hatinya, ayam di sini ya kan. Allah akan turunkan rahmat, Allah turunkan malaikat untuk menaungi, Allah bangga-banggakan di hadapan umat yang lain. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya simpulkan peserta kajian pagi ini jamaahnya semuanya hebat-hebat, sudah paham semua, pintar semua, nggak ada yang ditanyakan, pas semua. Ya baik, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberikan istiqomah untuk selalu beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan